Hayo dulur aja padha wedi. Dan aku yakin memang itu jelas bukan manusia karena posisinya di gunung, tidak pakai baju, rambut lengkap, dan sepuh. Hanya bisa dikatakan itu kayak tombol diem, matanya tuh nggak melek. Malam hari ini saya akan kembali bercerita mengenai kisah perjalananku waktu mendaki di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Jadi lanjutan dari video kemarin. Nah, ini mumpung ada Mbak Iko, kita berbagi cerita untuk bagaimana kisah nyata pendakian pada tahun 2010 itu di daerah Cemoro Kandang, jalur Cemoro Kandang. Ya. Jadi ceritanya begini. Waktu itu kita satu rombongan itu ngecamp di pos 5. Jadi itu setelah turun muncak, terus kita kemudian karena hujan lalu turun ke setelah hujan kemudian istirahat, terus langsung turun. Harapannya setelah hujan reda itu kita langsung turun. Itulah mulai dari sinilah gangguan yang bertubi-tubi itu dimulai. Jadi pertama itu saya sekitar pastinya lupa ya, tapi sekitar di habis pos 5 itu antara pos 4 atau pos 3 itu kan posisi habis hujan. Iya. Habis hujan, jalan kan tahu sendiri ketika kita berada di gunung dan habis hujan. Geletok. Jadi tanahnya tanah basah gitu ya, dan bisa dipastikan jelas itu licin. Jadi intinya memang kita tidak bisa turun dengan cepat, sangat pelan-pelan sekali. Sekitar di pos 4, pokoknya antara di pos 4 ke pos 3 itu saya posisi di paling depan. Jadi turun itu posisiku di paling depan. Berapa orang itu, Mas? Itu 5 orang. Jadi 5 orang, 4 cowok, yang 1 cewek. Saat tiba setelah pos 4 itu, hal pertama kali gangguannya ialah saya kan jalan di depan. Ya. Lah, suatu saat ketemu dengan trek yang nikung gitu. Tikungan. Ketemu tikungan. Di situ aku lihat itu bukan imajinasi atau hayalan ya, bukan, tapi itu benar-benar nyata. Karena itu sekitar sebelum maghrib. Jadi biasa kalau di gunung itu pasti kalau sebelum maghrib Berhenti. Udah gelap. Udah gelap. Terus kemudian kalau misalkan kita lihat waktu maghrib itu berhenti. Nah itu posisinya memang sebelum maghrib itu saya pas di tikungan sudah itu lihat kayak orang mbah-mbah gitu. Gede itu, Mas. Mbah-mbah biasa, jadi mbah-mbah kayak ukurannya kayak kita gini. Kayak manusia biasa, tapi aku yakin itu memang bukan manusia, yakin ya. Beliaunya bahwa posisinya matanya itu merem, mbahnya itu merem, bawa tongkat kayak gini, tapi duduknya itu tegap gitu loh.
bawa tongkat kayak gini, duduknya tegap, dan jenggotnya itu putih. Oh, jenggoten gitu. Jenggotnya putih itu ngelengsreh ke tanah gitu. Saat itu aku melihat, waduh apa gitu, saya bilang gitu. Terus waktu itu spontan menyebut istighfar, astagfirullah. Terus saya memang nggak cerita ke teman-temanku yang di belakangku, cuma, dan aku yakin memang itu jelas bukan manusia. Karena posisinya di gunung, tidak pakai baju, terus bawa tongkat, sudah sepuh, kayak bisa dikatakan itu lagi baru ini loh, topo mungkin, jadi kayak baru bertapa mungkin ya. Ini bertapa cuma diem gitu, tapi matanya itu nggak melek, matanya merem. Aku nikung itu, astagfirullah. Aku pegang karir gini, astagfirullah. Di gelok kayak gini aku lewat. Tidak tahu kenapa aku juga tidak nuwun Mbah permisi ya, nggak kepikiran itu. Jadi langsung tetap jalan gitu. Tetap jalan tuh, saya bilang astagfirullah. Ya udahlah, paling itu jelas kalau itu ya diganggu gitu, ini intinya. Jadi diganggu. Sampai sekarang malah menjadi pertanyaan loh, kenapa kok diganggu gitu. Mungkin ya ngepasi ngetok pas apanya tanggalnya atau sangatnya, kalau orang Jawa bilang itu sangat, pokoknya itulah. Dan itu gangguan pertama yang aku alamin. Yang kedua, setelah turun itu kita berhenti di pos 3 untuk istirahat sebentar. Itu posisi masih basah, treknya masih sekitar basah. Jam berapa tuh sampai pos 3, Mas? Itu sekitar 7:30-an, jadi 7:30 malam. Nah, kita setim itu memang memutuskan untuk ya tetap jalan, karena harus sampai target di base camp itu jelas. Karena menurutku pada saat itu memang cuaca memang sangat tidak mendukung. Jadi dinginnya itu dingin banget gitu loh posisinya. Jadi bukan dingin seperti, nggak tahu kenapa ya, pokoknya suasananya itu jadi dingin kayak mencekam gitu. Padahal kita 5 orang. Itu sepi ya, pas lagi sepi atau waktu itu kita nggak nemuin rombongan lain gitu. Jadi nggak simpangan sama pendaki lain, nggak. Entah kenapa itu, memang mungkin ya karena nggak weekend mungkin ya. Jadi pendakian saat itu sepi. Dan tahun-tahun itu yang populer memang cuma 2 jalur, antara Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Lah, setelah istirahat di pos 3 itu, baru aja jalan setelah istirahat itu, aku kembali lagi melihat sosok burung Garuda besar. Jadi burung Garuda itu, saya yakin itu juga bukan burung, itu tetap ya makhluk alam lain. Nah, saya ngarani, menurut saya itu makhluk alam lain. Masa burung itu yang saya lihat itu sebesar pohon cemara. Gede banget itu, Mas, berarti. Jadi sebesar pohon cemara itu, bisa dikatakan burung raksasa. Waktu itu nggak sengaja kalau itu lihatnya, maksudnya nggak sengaja. Kalau yang mbah-mbah bertapa tadi memang pada saat jalan terus ke center gitu, astagfirullah. Tapi kalau pas burung ini itu bener-bener nggak sengaja, dan serem gitu. Baru pertama kali ini nonton ngelihat burung sih bedene sakmono sebesar itu. Itu posisi juga di depan, Mas. Masih di depan.
Jadi pas lihat itu saya bilang, nah, pertama itu malah nggak kepikiran kalau itu hantu, apa maknanya penghuni lawu atau apa gitu, nggak kepikiran. Pikirku langsung, saya mikir "Iki kok manuke gede ini kok burung sebesar ini." Iya. Saya mikirnya kan gitu ya. Jadi baru nggak sempet nyebut atau gagas yang lain, nggak, tapi ya wis jalan. Tapi sambil mikir, iki kok aneh, kok ada burung kok sebesar kayak gini gitu. Mikirnya kayak gitu. Dan bentuknya menurutku kayak Garuda, kayak lambang Garuda Pancasila itu. Megar, sayapnya megar kayak gitu. Diem aja tuh burungnya. Burungnya diem. Terus saya juga serang gagas, nggak begitu apa ya, respon itu, saya terus jalan. Lah setelah hampir sampai di pos 1 itu, aku kembali lagi mendapat gangguan. Itu lucu, jadi kita kan nggak bisa jalan cepat, jadi memang turun jalannya itu pelan, cuma lihat kiri kanan pelan. Waktu mau sampai di pos 1 itu aku melihat sosok anak kecil gundul main kelereng di sini. Jadi kayak cuma pakai sempak, apa celana dalam kayak gitu. Itu di tengah jalur dan main nekeran, kelereng itu. Aku bilang, ini apa tuh kayak ini apa tuh ini? Dan waktu itu karena mungkin posisiku memang udah bener-bener drop, capek, dan temanku yang satu cewek ini udah, dia selalu tanya kapan sampai base camp. Jadi memang temanku yang cewek ini mungkin psikologinya udah kena udah nggak betah lah di gunung, pengen turun pengen langsung kembali ke rumah. Mungkin ketika temanku yang cewek itu bilang kayak gitu, teman-teman yang lain juga ngaruh ke psikologi mereka. Nah, pas ketemu anak kecil main kelereng gundul itu karena mungkin juga sudah emosi ya. Malah saya tendang. Anaknya itu ditendang. Ingat saya, ngopo tau saya bilang gitu. Terus anaknya tuh gimana? Ya nggak kena posisinya. Jadi memang kalau itu aku udah yakin kalau itu makhluk gaib. Ya karena mungkin sudah emosi atau segala macam. Saat itu aku juga, saya tak gajul, saya tendang. Ngopo toh saya bilang gitu. Karena memang udah satu rombongan, memang secara psikologis memang kayaknya udah capek semua, pengen semua pada turun. Dan setelah itu sampai di base camp, alhamdulillah. Saat itu belum ini ya, karena itu lintas. Jadi waktu sampai di base camp, teman saya yang perempuan ini, ternyata temanku yang perempuan itu ternyata dia baru cerita gitu loh waktu sampai di base camp. Ternyata saya kan pas di base camp cerita ke semuanya. Aku tadi melihat ini, lihat ini. Nah, ternyata temanku yang perempuan itu, karena dia berasal bukan dari Jawa, dia orang luar Jawa. Itu kayak membaca doa tapi di daerahnya, pakai bahasa daerahnya gitu maksudnya, kayak mantra-mantra untuk
Saya nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi dia mengaku membaca tapi yang diajarkan di daerahnya gitu. Ya itu mungkin menurutku sekarang itu bisa itulah yang menjadi penyebab kenapa pendakian waktu itu banyak gangguan. Menurutku itu. Jadi teman-teman, teman kembara, kalau teman-teman berniat untuk suatu saat mendaki di gunung manapun, ini jangan dicontoh. Jadi memang membaca mantra-mantra daerah, walaupun itu untuk keselamatan, untuk apapun, itu memang menurutku memang jangan dilakukan. Kalau bisa mendingan baca-baca yang sesuai dengan ajaran atau tuntunan agama yang dianjurkan agama. Jadi begitu teman kembara, sedikit cerita untuk pendakian, lanjutan video pendakian di Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran untuk semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau share video.